Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Review kali ini saya akan mengulas salah satu merek set-top box keluaran 2022, yaitu set-top box Nextron TR1000. Mendengar nama Nextron mungkin asing di telinga. Benar saja, Nextron merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang elektronik di Indonesia. Selain produk di VVT2, ada juga produk di VVS2 dan IPTV set-top box. Namun, kali ini saya akan mengulas produk set-top box Nextron TR1000. Saya juga akan membandingkan dengan set-top box Polytron 600 T2. Selain harga yang tidak jauh berbeda, sekitar 300 ribuan. Set-top box Nextron merupakan set-top box organik yang hanya bisa untuk menangkap siaran digital. Tidak terdapat fitur Wi-Fi sama seperti set-top box Polytron. Kalau dilihat dari kemasan box sangat berbeda. Set-top box Nextron memiliki ukuran box yang lebih besar dengan bagian depan terdapat logo Nextron dan maskot TV digital siap digital. Gambar tampilan depan set-top box serta stiker SNI yang menunjukkan set-top box sudah tersertifikasi. DVB-T2 plus IWS Early Warning System. Tidak begitu banyak informasi pada box. Hanya pada bagian bawah terdapat informasi produk DVB-T2 terestrial dengan model TR1000 diproduksi oleh PT Nextron Teknologi Indonesia. Meskipun terhitung set-top box baru, namun sudah bersertifikasi SNI. Jadi tidak perlu ragu karena sudah sesuai standar set-top box Indonesia. Untuk set-top box Nextron TR1000 dalam paket pembelian selain unit set-top box, terdapat adaptor terpisah, remote set-top box, baterai remote, kabel RCA, buku petunjuk, dan kartu garansi. Set-top box Nextron TR1000 secara keseluruhan dilapisi dengan bahan plastik, mungkin untuk menghindari panas berlebih mengingat plastik bukan penghantar panas. Pada bagian depan unit terdapat logo Nextron dengan seri TR1000 HD Terrestrial Receiver. Kemudian display set-top box, tombol power, tombol channel up, down. Total hanya terdapat 3 tombol saja. Bagian kanan terdapat 1 port USB dan lubang sirkulasi udara. Bagian kiri, atas dan bawah juga terdapat sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Sementara untuk bagian belakang terdapat port antena in, port HDMI, port RCA, dan AC in dengan konsumsi daya 5 volt sampai 1 ampere. Dengan 3 tombol pada unit, sangat menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote untuk mengoperasikan set-top box yang hanya bisa untuk memindahkan channel. 1 port USB yang menurut saya sudah cukup untuk set-top box yang tidak ada fitur Wi-Fi, hanya untuk flash disk atau hard disk. Secara fisik, unit set-top box Nextron dan Polytron memiliki ukuran yang sama dan tombol port yang sangat minim. Tidak adanya port koaksial bukan suatu hal yang merugikan, karena set-top box Nextron memiliki port RCA dan port HDMI yang bisa digunakan pada 2 TV sekaligus. Untuk cara pasang set-top box kedua sampai 3 TV, bisa dicek video Tamtam Boys sebelumnya. Selain itu, set-top box Nextron menggunakan adaptor terpisah dengan output 5 volt. Set-top box dengan adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet yang rusak, biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box. Bisa memperlama masa penggunaan set-top box. Adaptor dengan input 100 sampai 240 volt, 50/60 Hz, dan output 5 volt sampai 1 ampere. Bentuk adaptornya unik, berbeda dari adaptor pada umumnya. Remote set-top box yang dilengkapi dengan tombol-tombol shortcut seperti record, media, EPG, dan selainnya. Jadi tidak perlu repot akses menu terlebih dahulu untuk ke fitur tersebut.
Tombol remote yang cukup keras dibandingkan dengan remote set-top box Polytron bisa menyebabkan jari terasa sakit saat menekan berulang. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan set-top box ke TV. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI, harus beli kabel HDMI secara terpisah. Buku petunjuk penggunaan yang sangat lengkap berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, fitur, hingga potensi masalah set-top box. Kartu garansi selama 12 bulan untuk jasa perbaikan dan pergantian spare part. Meskipun di kartu garansi hanya tertera alamat service center di Bekasi, namun pada web Nextron terdapat informasi lokal service center di beberapa kota. Jadi tidak perlu khawatir jika kesulitan klaim garansi. Dan saran saya, simpan terus bukti pembelian untuk mempermudah klaimnya. Langsung saja untuk review ini, saya menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Sebelum instalasi set-top box, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Pertama, sambung kabel antena ke port RF atau antena input. Kemudian sambung kabel HDMI. Sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna pada port. Merah dengan merah, putih dengan putih, dan kuning dengan kuning. Terakhir, sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warnanya. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV-nya, bukan remote set-top box. Untuk selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam. Setelah memilih input, maka akan tampil seperti pada video untuk proses instalasi. Mulai dari negara, bahasa, mode layar bisa disesuaikan dengan layar TV. Dan untuk kode pos diisi sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur IWS. Kemudian klik OK untuk memulai pencarian saluran. Proses pencarian saluran hanya butuh waktu sekitar 2 menit. Sama halnya dengan set-top box Polytron. Set-top box Nextron bisa menangkap 29 channel. Selanjutnya, jika ingin mengecek kualitas dan kekuatan sinyal pada channel, bisa tekan tombol info pada remote. Saya coba cek channel Trans TV. Kekuatan dan kualitas sinyal sangat bagus, berada di angka 90%. Indosiar dan MNC juga sangat bagus untuk sinyalnya. Lalu ke menu set-top box dengan menekan menu pada remote. Untuk tampilan menu sangat biasa sekali. Sama halnya dengan tampilan menu Polytron, namun ini lebih berwarna. Menu pertama, media player. Untuk mengoperasikan menu ini butuh perangkat USB. Awalnya saya menghubungkan harddisk Toshiba dengan kapasitas 2 tera, namun sama sekali tidak terdeteksi. Kemudian saya mengganti dengan flash disk SanDisk 64 GB dan langsung terdeteksi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa set-top box tidak bisa mendeteksi USB dengan format NTFS atau exFAT. Sementara set-top box kebanyakan hanya bisa untuk USB dengan format FAT32. Jadi pastikan USB yang digunakan pada set-top box Nextron berformat FAT32. Fitur PVR berisikan file video siaran yang sudah terekam. Skip dulu, nanti akan saya coba praktekkan. Selanjutnya, fitur video. Terdapat beberapa format seperti AVI, MOV, MKV, MP4, MPG, WebM, dan WMV. Dari semua format yang bisa berputar lancar hanya AVI, MOV, dan MP4. Yang lainnya unsupport atau audio tidak mendukung. Lalu fitur musik. Dari format AAC, MP3,
OGG, dan WAV yang bisa berputar tanpa kendala hanya format ACC dan MP3. Untuk lainnya tidak bisa. Dari fitur gambar, saya juga sudah menyiapkan beberapa format gambar BMP, JPEG, dan JPG. Semua format gambar bisa tampil pada layar. Menu kedua ada edit program TV untuk mengedit channel seperti daftar channel favorit, mengunci channel, pindah channel hingga edit channel. Tombol VAV pada remote bisa dioperasikan. Sementara untuk tombol merah, hijau, kuning, dan biru saat ditekan pada remote sama sekali tidak berfungsi. Sudah coba ganti baterai dan mencoba terus, tapi tetap saja tidak bisa dioperasikan pada fitur edit program. Ini saya kurang tahu kendalanya. Mungkin Boys juga memiliki kendala yang sama dan sudah menemukan solusi, bisa di-share di komen ya. Selain itu ada fitur hapus semua untuk menghapus perubahan edit program yang sudah disimpan. Selanjutnya menu instalasi. Untuk pengaturan pencarian siaran digital, mulai pencarian manual dengan memasukkan kode pos dan nomor frekuensi channel siaran yang diinginkan. Pencarian otomatis untuk melakukan pencarian siaran digital secara otomatis tanpa memasukkan nomor frekuensi sesuai wilayah domisili. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mukser. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on-kan sesuai keinginan. Menu pengaturan. Pengaturan bahasa suara pertama, suara kedua, dan teletext bisa disesuaikan dengan bahasa yang diinginkan. Pengaturan TV mulai dari resolusi, aspek rasio, suara keluaran bisa disesuaikan dengan ukuran TV dan kenyamanan masing-masing. Begitu pula dengan pengaturan gambar, mulai kecerahan, kontras, sampai ketajaman juga bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Lalu pengaturan waktu lokal. Untuk mengetahui tanggal dan waktu berdasarkan wilayah, kalau di sini sudah otomatis negara Indonesia, jadi tidak perlu disetting lagi. Pengaturan kode pos untuk fitur EWS yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Saran saya, masukkan kode pos sesuai domisili agar bisa mendapatkan info akurat jika terjadi bencana. Pengaturan timer. Fitur untuk merekam siaran mendatang, tinggal masukkan informasi channel, tanggal, waktu, hingga durasi rekaman. Maka siaran akan otomatis terekam. Namun untuk menggunakan fitur ini dibutuhkan perangkat USB. Jadi pastikan set-top box sudah terhubung dengan flash disk atau hard disk. Fitur kunci parental. Untuk masuk input kata sandi 04 kali, fitur ini untuk mengunci menu agar tidak bisa diakses anak, dan peringkat kunci untuk membatasi tayangan berdasarkan usia, mulai dari 10 tahun sampai 18 tahun. Pengaturan OSD untuk settingan layar. Daftar favorit untuk mengelompokkan channel berdasarkan channel yang disukai atau sering ditonton. Pengaturan pengguna. Pengaturan multiview. Untuk fitur multiview butuh tambahan HDMI multiviewer. Satu hal yang bagus dari set-top box ini, terdapat fitur informasi hard disk, di mana tidak ada pada set-top box lainnya. Kemudian ada pengaturan PVR untuk pengaturan hasil rekaman, dan juga fitur time shift untuk menjeda atau memutar kembali siaran. Fitur lainnya berisikan tentang pengaturan daya antena. Jika antena Boys di rumah menggunakan booster, bisa di-on-kan. Jika tidak, bisa di-off-kan. Jenis saluran. Beeper untuk bunyi notifikasi EWS bisa di-on-kan. Serta auto standby dan standby mode juga bisa disetting sesuai kebutuhan. Menu terakhir, sistem. Terdapat informasi set-top box hardware 2A.D1.04.01 dengan software V1.1.04 dan tampilan kekuatan serta kualitas sinyal sangat bagus. Pengaturan pabrik untuk mengembalikan ke pengaturan awal sebelum set-top box disetting. Semua settingan, channel, dan lainnya yang tersimpan akan otomatis terhapus.
Selain itu juga bisa memperbarui dengan port seri RS232 dan bisa diperbarui dengan OTA. Namun saat saya coba prosesnya lama sekali, sudah saya tunggu 5 menit masih saja 0%. Ada juga pilihan perbarui dengan USB. Dengan bantuan flash disk yang sudah terisi file software terbaru, kemudian di-upgrade. Satu lagi poin plus. Pada set-top box ini terdapat fitur lepas perangkat USB dengan aman pada menu sistem. Jadi sebelum melepas USB bisa terlebih dahulu meremove atau mengeject USB. Di mana fitur ini jarang ada di set-top box keluaran terbaru. Terakhir, saya mencoba tombol shortcut pada remote. Tombol list pada remote untuk menampilkan list channel. Tombol merah untuk merecord, maka siaran otomatis akan terrecord dan bisa disetting durasi untuk merekam. Dan untuk memutar bisa ke fitur PVR. Selanjutnya saya mencoba fitur time shift pada tombol remote dengan menjeda siaran dan memutar kembali tanpa ketinggalan siaran yang terlewatkan. Tombol media untuk langsung ke menu media player. Tombol audio untuk mendeteksi audio. Fitur EPG. Electronic Program Guide untuk menampilkan jadwal program siaran pada channel. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Semua tombol shortcut pada remote bisa berfungsi dengan baik. Setelah saya coba satu persatu fitur yang ada pada set-top box Nextron TR1000, yang paling mencolok ialah tidak adanya fitur tambahan yang menggunakan dongle Wi-Fi seperti YouTube, TikTok, video, IPTV, dan mirroring. Tentunya ini menjadi poin minus bagi pembeli yang mencari produk dengan banyak fitur tambahan. Meskipun begitu, menurut saya ada beberapa kelebihan set-top box Nextron TR1000 yang hampir sama dengan set-top box Polytron 600T2. Proses scan yang cukup singkat dan tuner yang peka meskipun ukurannya minimalis. Adaptor terpisah terbukti lebih tahan lama karena tidak mudah konslet. Garansi resmi 1 tahun dan service center yang sudah ada di mana-mana. Selama proses review, unit set-top box sama sekali tidak panas meskipun berukuran kecil. Adanya fitur remove USB membuat proses cabut flash disk atau hard disk lebih aman. Sementara kekurangannya, harga yang cukup mahal dengan fitur yang tersedia. Tidak adanya fitur tambahan seperti YouTube, TikTok, video, IPTV, dan mirroring. Format media player yang tidak semua bisa digunakan. Tidak bisa mendeteksi format USB terbaru. Kalau kebutuhannya cuma nonton channel digital, set-top box Nextron TR1000 ini sudah sangat bagus dan recommended untuk dibeli. Tapi tidak bisa untuk fitur yang berkaitan dengan internet. Dari kelebihan dan kekurangan set-top box Nextron TR1000, serta detail lengkap terkait fitur-fiturnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.